merupakan pulau yang terkenal akan keragaman budaya, seni, dan tradisi, di mana di dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari upacara keagamaan yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Salah satu unsur pelengkap yang harus ada pada saat prosesi upacara di Bali yakni seni tari. Ada berbagai macam jenis tarian yang sering dipentaskan pada saat upacara keagamaan berlangsung. Salah satu tarian sakral yang harus ada pada saat upacara, khususnya upacara Dewa Yatnya, yakni Tari Wali Topeng Sidakarya. Tari Wali Topeng Sidakarya ini merupakan pelengkap dari upacara Yatnya di Bali. Menurut Bapak Iketut Kodi, SSP MSI, selaku dosen seni pedalangan di Institut Seni Indonesia Denpasar, sejarah dari Tari Wali Topeng Sidakarya ini terdiri dari dua, yakni sejarah dari segi kisah serta sejarah dari bentuk topengnya. Topeng dalam Sidakarya, upacara di Bali, baik itu upacara Dewa Yatnya, Manusia Yatnya, Buddha Yatnya, Pitra Yatnya, Resi Yatnya, tidak bisa dipisahkan daripada pertunjukan topeng Sidakarya itu sendiri. Ya, karena demikian semestinya atau kita perlu mengetahui bagaimana sejarah daripada topeng Sidakarya itu sendiri. Topeng Sidakarya itu sendiri mempunyai dua sejarah, yaitu maksudnya sejarah dari bentuk topengnya, rupa topengnya, dan yang kedua adalah sejarah dari kisah Sidakarya itu sendiri. Apabila kita melihat kisah daripada topeng Sidakarya itu, disebutkan bahwa Sidakarya itu adalah seorang Brahmana yang sebelumnya bernama Brahmana Sangkya. Beliau adalah keturunan daripada seorang Brahmana juga, Empu Brahmaraja di Geria Kayu Manis, Madura. Nah, suatu saat Raja Bali yang bernama Sri Aji dalam Batu Renggong atau juga bergelar Sri Aji Jaya Kepakisan melaksanakan upacara Nangluk Merano di Pura Penataran Basakih. Gitu. Tujuan dari Nangluk Merano itu adalah untuk meniadakan wabah yang merusak tumbuh-tumbuhan. Saat para kerabat daripada dalam Batu Renggong melakukan kegiatan rangkaian upacara, datanglah seorang Brahmana, yaitu Brahmana Sangkya, seperti saya katakan tadi, adalah putra daripada Empu Kayu Manis atau Empu Brahmaraja di Madura. Kehadirannya di Bali adalah untuk membantu dalam Batu Renggong dalam mempersiapkan upacara Nangluk Merano di Basakih. Kenapa? Karena dalam Batu Renggong dengan si Brahmana Sangkya ini masih ada hubungan keluarga. Maka itu Brahmaraja ayahnya menyuruh supaya putranya datang ke Bali untuk membantu dalam Batu Renggong dalam melaksanakan kegiatan upacara di Basakih. Brahmana Sangkya ini adalah seorang Brahmana yang menekuni disebut Tapurari. Tapurari itu perilaku kesehariannya itu seperti anak-anak, kotor, rambutnya uraan, kotor, senang bermain di tanah, sehingga penampilannya sangat kotor kelihatannya. Suatu saat beliau itu datang ke Basakih, bertemu dengan para kerabat dalam yang sedang menyiapkan upacara dan menyampaikan bahwa beliau berkehendak untuk
membantu upacara yang diselenggarakan oleh dalam Batu Renggong. Akhirnya para patih atau kerabat yang lainnya sangat marah. Tidak mungkin seorang raja agung seperti dalam Batu Renggong itu akan mempunyai keluarga yang kotor, cuil seperti Brahmana Sangkya itu. Nah, karena itu maka kerabat daripada dalam Batu Renggong itu mengusir si Brahmana Sangkya agar jangankan membantu, ada di sekitar upacara itu saja tidak boleh karena dia kotor, cuil dan lain sebagainya. Di samping diusir, mungkin dia juga disakiti, dipukul oleh rakyat yang temperamennya agak tinggi. Hal itu terjadi karena dalam Batu Renggong waktu itu sedang moyoga, dalam artian untuk mendoakan supaya upacara itu berjalan dengan baik. Akhirnya si Brahmana Sangkya itu meninggalkan Basakih dan menuju ke barat daya daripada Pura Basakih itu. Setelah itu akhirnya upacara kacau, seperti para masyarakat, para tukang Banten dan lain sebagainya yang ada di sekitar Pura Basakih itu seperti dirasuki sesuatu sehingga marah-marah dan upacara menjadi kacau. Dengan demikian akhirnya dilaporkan kepada dalam Batu Renggong, dan dalam Batu Renggong melakukan persembahan di Basakih untuk memohon kepada dewa yang ada di Basakih apa yang menyebabkan terjadinya kekacauan persiapan upacara seperti itu. Akhirnya dewa yang ada di Basakih memberitahukan kejadian ini disebabkan oleh amarah daripada Brahmana Sangkya. Kalau ingin menyelamatkan upacara ini mestinya dalam Batu Renggong untuk minta maaf dan mohon Brahmana Sangkya itu untuk kembali ke Basakih dan membantu upacara itu supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, akhirnya Brahmana Sangkya itu bisa dibujuk dan datang kembali ke Basakih dan menyertai dalam Batu Renggong dalam melaksanakan upacara Nangluk Merano. Akhirnya upacara Nangluk Merano berjalan dengan baik sesuai dengan harapan daripada dalam Batu Renggong, yaitu berjalan lancar dan sidakarya. Dalam Batu Renggong memberikan hadiah, memberikan gelar kepada Brahmana Sangkya. Saat itu sampai ke depannya Brahmana Sangkya bernama dalam Sidakarya. Sida berarti sukses, karya berarti upacara. Karena kehadiran Brahmana Sangkya itu membuat upacara Nangluk Merano itu bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Dan untuk selanjutnya setiap upacara yang ada di Pulau Bali ini yang menggunakan bebangkit istilahnya dalam serana upacara itu mestinya menyertai pertunjukan dalam Sidakarya. Nah, itulah makanya sampai sekarang kita warisi di Bali ini setiap ada upacara besar yaitu mengadakan pertunjukan topeng Sidakarya sebagai simbol suksesnya dari upacara yang telah diselenggarakan. Melihat dari rupa Sidakarya itu sendiri, ada juga sejarah yang menyatakan, yaitu sejarah dalam batu ireng, dalam batu putih. Di sana dikisahkan ada keturunan dalam batu ireng yang bernama Arya Melayu mau dihabiskan oleh Gajah Mada. Dari dalam batu ireng sampai keturunannya itu mau dihabiskan, mau dibunuh oleh patih Gajah Mada. Akhirnya dalam Melayu diburu, pelariannya sampai di Tegal Asah Sanur. Di sanalah dia dibunuh dari belakang oleh patih Gajah Mada. Karena Gajah Mada mengetahui Arya Melayu itu masih punya keturunan yang bernama Arya Panyi yang tinggal di kerajaannya yaitu di Berdulu. Akhirnya Gajah Mada menuju Berdulu mau membunuh si Arya Panyi. Sampai di Berdulu si Gajah Mada menemui Arya Panyi
sedang menyantap makanan. Akhirnya Gajah Mada tidak jadi membunuhnya karena dia masih mempunyai etika, tidak boleh membunuh orang sedang makan, apalagi itu masih anak-anak. Akhirnya di sini terjadi dialog antara Gajah Mada dan Arya Panji, dan Gajah Mada menuturkan kepada Arya Panji bahwa ayahnya Arya Melayu sudah meninggal. Walaupun ayahnya sudah meninggal, masih bisa membantu dari alam sana biar Arya Panji ini bisa mendapatkan makanan untuk melanjutkan hidupnya. Demikian juga si Arya Panji, walaupun ayahnya sudah meninggal, dia masih bisa minta bantuan ayahnya untuk memberikan makanan, yaitu dengan jalan atas suruhan Gajah Mada agar wajah daripada Arya Panji ini dijadikan topeng. Artinya membuat topeng meniru wajah Arya Melayu yang meninggal itu, di mana karena dia jatuh tertelungkup berbenturan dengan tanah, di mana giginya ini rusak. Kalau dalam bahasa Balinya ini disebut jongo atau jongos atau jamus gitu. Nah, akhirnya inilah ditiru dijadikan topeng, dan untuk selanjutnya topeng inilah yang ditarikan di mana ada orang mempunyai upacara oleh si Arya Panji, sehingga dari kegiatan itu Arya Panji bisa mendapatkan makanan untuk melangsungkan hidupnya. Nah, dari saat itu dalam Sidokaryo itu juga disebut dengan dalam jamus atau jongo. Topeng Sidokaryo atau topeng Pajagan itu artinya diborong. Artinya semua beberapa karakter topeng itu dibawakan, atau beberapa topeng itu dibawakan oleh satu orang. Nah, sehingga disebut dia majag, memborong petunjuknya itu sendiri. Ada seorang budayawan juga dari Desa Sabo mengatakan bahwa pajag itu berarti pejagan, yang artinya perwujudan, di mana pertunjukan topeng Sidokaryo itu biasanya dia melakukan cerita-cerita yang merupakan perwujudan gambaran dari zaman dalam Batu Renggong, gambaran zaman Mojopahit, gambaran dalam Segening, gambaran Sri Haji Kesno Kepakesan, dan lain-lainnya. Seorang dalang dari Bono bernama Pak Sijo, Madi Sijo, mengatakan makna dan pengertian daripada topeng Sidokaryo itu atau topeng Pajagan itu dari kata pejagan, artinya menjaga suasana di sekeliling upacara itu, supaya orang-orang yang ada di sana itu bisa fokus kepada upacara yang diselenggarakan, sehingga dia tidak punya pikiran yang liar. Nah, sehingga petunjuk ini akan membuat penonton itu fokus, tidak memikirkan hal-hal di luar daripada upacara itu. Sebelum upacara itu diselesaikan, mestinya di dalam hati orang yang mempunyai upacara itu sudah tuntas, sudah ikhlas untuk melakukan upacara itu sendiri. Tidak ada pertimbangan apa-apa lagi kecuali lascaryo, serdah ning manah untuk melakukan upacara. Karena keserdahan manah itu, ketulus ikhlasnya itu yang akan memberikan hasil daripada upacara itu sendiri. Maka itu mestinya sebelum upacara dilaksanakan dalam Sidokaryo, di dalam hati kita ini harus sudah selesai hanya satu, yaitu iannya, yaitu lascarya, sedah ning manah, tidak ada pertimbangan apa lagi. Harapan saya sebagai pelaku pertunjukan topeng Sidokaryo dan pembuat daripada topeng rupa Sidokaryo itu sendiri, mengharapkan kepada para generasi muda yang mulai menekuni pertunjukan topeng Sidokaryo itu harus sesuai dengan konsep upacara di Bali ini yang bernama Saka Tiga Bajrayanya. Saka tiga itu berarti tiga pilar. Bajrayanya untuk mengukuhkan, untuk memperkuat upacara itu sendiri, yaitu Satyam,
Siwam, dan Sundaram. Satyam berarti kesucian, dan Siwam berarti kebenaran, dan Sundaram berarti keindahan. Di mana dalam melakukan keindahan pertunjukan topeng Sidokaryo harus dia selalu memegang teguh pengertian daripada kesucian dan kebenaran itu. Kesucian dan kebenaran itu yang dijadikan bahan pokok atau menjadi landasan di dalam pertunjukan itu sendiri. Dan di samping itu ada konsep lagi yang sangat mendasar, yaitu Sudo, Sido, Sidi. Nah, maksudnya seorang penari Sidokaryo itu sudah diawal dengan penyucian diri, pewintenan pada dirinya sendiri, ada pesakapan antara penari sendiri dengan peralatannya, topengnya, gelungnya. Tujuan tidak lain biar penari dan alat-alat yang digunakan menari itu bisa menyatu. Dan di samping itu juga anak-anak atau teman-teman sebagai penekun topeng Sidokaryo itu dengan intinya mempelajari sejarah, mempelajari filsafat, makna-makna dari upacara yang nantinya dijadikan bahan dalam pertunjukan topeng Sidokaryo itu sendiri, sehingga dialognya tidak akan menjadi liar, yaitu dialognya tetap fokus kepada upacara itu sendiri, baik dari segi filsafatnya, baik dari susilo dan upacaranya. Ya, seperti itu yang bisa saya sampaikan tentang pertunjukan topeng Sidokaryo atau topeng pajagan Sidokaryo itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi pelaku-pelaku seni topeng Sidokaryo itu sendiri.